Bentar guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih guru-guru semuanya yang sudah hadir kembali di kelas komunitas media pembelajaran Palembang. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua berkah limpahan nikmatnya lah kita masih berkumpul di ruang Zoom ini untuk selalu menimba ilmu untuk bekal kita mendidik siswa-siswa kita gitu guru ya. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi penuntun umat, dan mudah-mudahan kita adalah sebagai guru-guru yang dapat melanjutkan perjuangan beliau, yaitu menyampaikan ilmu-ilmu kepada para siswa kita. Alhamdulillah dan terima kasih untuk Bapak Anas yang selalu setia untuk menghadiri kelas kita gitu. Masya Allah luar biasa. Kita sebagai yang muda kadang merasa malu gitu ya. Kadang masih banyak waktu yang kita gunakan untuk bersantai, tapi di sini Bapak Anas, Masya Allah luar biasa selalu membersamai kita. Oke, guru-guru semuanya, marilah kelas kita pada malam ini sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah dan Al-Fatihah bersama-sama demi kelancaran acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menimba ilmu pada malam hari ini. Amin. Dan selanjutnya mungkin sambutan dulu dari koordinator koordinator komunitas media pembelajaran Palembang kepada Guru Mustika. Ruang kami persilahkan. Terima kasih Guru Anik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Oktariani, pemateri kita malam ini, Bapak Ibu panitia ya, pengurus Komet, lalu para peserta yang kami banggakan, alhamdulillah bisa mengadakan pelatihan malam ini walaupun pesertanya masih terbatas. Mudah-mudahan nanti lanjut ada yang bertambah ikut bergabung belajar pada malam hari ini. Mohon maaf terlebih dahulu kepada Bu Dwi Oktariani ya, karena ini agak molor tadi pelaksanaannya. Kami juga dari tim Komet ada beberapa kendala sehingga tidak on time, jadi mohon maaf atas ketidakdisiplinan ini ya. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi kepada kami semua, kepada para peserta untuk materi baru. Mudah-mudahan ini menjadi menambah keterampilan kita ya para guru-guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi kepada tim panitia juga dari Komet, pada Guru Ali ya yang sudah mempersiapkan semua hal ya, Guru Jan Hadi ya, Guru Dery, Guru Yudi, Guru Anik ya yang banting setir malam ini jadi moderator dan juga host ya. Dan para peserta, terima kasih sudah bisa bergabung dengan Komet. Kami juga membutuhkan para guru-guru untuk menjadi anggota Komet ya agar lebih berkembang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Guru Mustika atas sambutannya. Selanjutnya kita langsung ke materi aja guru-guru semuanya ya. Ya, terima kasih pada Guru Dwi Oktariani. Maaf, ini saking gugupnya gitu Guru. Tadi di awal tidak sempat sapa menyapa dengan narasumber kita gitu. Karena apa? Kita tidak persiapan saya pribadi gitu karena ada ternyata rekan yang bertugas pada malam ini, alhamdulillah ada kesibukan gitu yang tidak dapat ditinggalkan, ada tugas lain gitu. Jadi mohon maaf untuk Guru Dwi ya, selamat datang. Nah, rekan-rekan semuanya pada kesempatan ini kita akan belajar dengan Guru Dwi Oktariani. Beliau ini adalah guru di Singapore Indonesian School Palembang. Seperti kita ketahui bersama guru-guru ya, mungkin sudah 2 minggu ini kita masuk aktif yaitu menyambut tahun ajaran baru. Tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita siapkan, yaitu salah satunya menciptakan media pembelajaran yang nantinya dapat menjembatani gitu ya, membantu siswa kita untuk lebih memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, tentunya seiring perkembangan zaman kita juga harus selalu berinovasi gitu ya. Apapun kita sebagai guru harus terus mengikuti perkembangan, salah satunya dengan menciptakan media-media pembelajaran yang dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan oleh siswa kita, dan tentunya juga kita di sini media pembelajaran yang melibatkan siswa agar aktif gitu, yaitu salah satunya media pembelajaran yang akan nanti disampaikan oleh Guru Oktariani. Dan untuk Guru Dwi Oktariani saya persilahkan, saya serahkan ruang Zoom dan monggo diperkenalkan lagi karena saya memperkenalkannya dengan singkat aja gitu, belum sempat membaca profilnya secara lengkap gitu Guru, monggo. Iya, Monggo baik. Terima persilahkan. kasih Guru Anik atas perkenalan singkatnya ya. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat malam, selamat belajar ya. Kita belajar bersama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktariani. Saya adalah guru yang mengabdi di SIS Palembang. Lokasinya ada di MISA. Kalau Bapak Ibu guru mengenal SIS Palembang ya, biasanya belum pada mengenal nih SIS Palembang itu di mana, seperti itu. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, ini saya ada link, nanti mohon diklik ya, nanti join aja. Oke, baik, sembari saya mohon izin ke Bapak Ibu guru semuanya untuk membagikan layar dulu sebentar. Oke. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Guru. Sudah. Ya, oke, baik. Oke, sebelumnya perkenalkan, ini adalah profil singkat saya. Saya saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 saya di Sriwijaya University dalam jurusan pendidikan matematika juga. Kemudian S1 saya kuliah di Sampurna University di Jakarta tahun 2011-2015 begitu. Kemudian teaching experience-nya lebih banyak di Jakarta, Bu ya. Jakarta, kemudian BSD dan juga Bekasi. Ini adalah sekolah pertama saya, SIS Palembang. Ini adalah sekolah pertama saya di Palembang. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa sekolah yang saya tidak tahu di Palembang seperti itu. Ini adalah tahun kelima saya di Palembang. Baik Bapak Ibu, malam ini saya akan mengenalkan satu aplikasi atau platform yang biasanya kami gunakan di sekolah. Namanya adalah Nearpod. Nearpod ini kami gunakan selama proses pembelajaran online maupun offline. Ini memancing aktivitas di kelas yang
menggunakan Android seperti itu. Tetapi juga bisa diaplikasikan di dalam offline school seperti itu. Kemudian nih Bapak Ibu, saya sudah meng-sharekan satu link di chat. Apakah Bapak Ibu sudah menerima? Sudah. Oke, kalau sudah, ini saya mau Bapak Ibu sekalian untuk menggambarkan perasaan Ibu Bapak malam hari ini seperti apa. Boleh menggambarkan apapun di sini. Saya mulai ya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ya, silakan menggambarkan apa yang ingin digambarkan malam ini. Seperti itu. Apa sudah bisa? Ada semut. Iya, ada sih. Ada semut banyak. Mohon maaf ya, Ibu. Oke. Apa sudah ada yang bisa bergabung? Belum bisa ya, Bapak Ibu? Belum bisa, Bu. Oke. Sudah bisa, Bu. Sudah bisa? Oke. Ini baru 2 partisipan yang gabung ya, Bapak Ibu. Dan waktunya sudah habis ya. Apa masih bisa menggambar? Time is up. Bisa. Entah. Masuk. Waktunya sudah habis guru tadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya saja ya Bapak Ibu. Oke, nih selanjutnya saya ingin mendengar nih dari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mencoba platform ini sebelumnya? Silahkan dijawab. Belum. Belum. Ya, Belum, Guru. belum. Oke. Boleh dijawab diklik ya Bapak Ibu di layarnya. Berarti nama diri di situ. Ini partisipannya sudah ada Bu Ani, Ibu Tutu, kemudian Pak Ali Maksum. Sepertinya saya kenal dengan Pak Ali Maksum. Pak Yudi. Oke, di sini ada 2 yang menjawab ya. Jawabannya belum. Itu. Oke, baik. Ini adalah kesempatan baik untuk Bapak Ibu untuk mengenal, artinya untuk mengenal lebih jauh tentang apa sih platform Nearpod ini sendiri, seperti itu. Baik, ini adalah, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang tahu atau lebih mengenal dengan Quizizz atau pernah join juga dengan Kahoot, ini juga semacam itu Bapak Ibu, tetapi ini lebih interaktif. Dan di sini Nearpod ini adalah sebuah ruang pembelajaran yang menghadirkan adanya interaksi dari siswa dan juga guru seperti itu. Jadi tidak hanya seperti Kahoot dan juga Quizizz yang
aplikasinya menarik, tetapi hanya terkadang one way seperti itu, tidak terlalu menampilkan interaktifnya seperti itu. Nah, di sini juga sama seperti aplikasi yang lain, ada 3 rule di sini Bapak Ibu. Role modelnya bisa sebagai student atau siswa dan juga bisa sebagai teacher. Jadi untuk kita sebagai guru, kita masuk nanti di akun sebagai teachernya. Dan kemudian untuk yang satunya lagi adalah administrator. Ini lebih ke controller function saja. Jadi fungsi untuk mengontrol lebih dalam seperti itu. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita mengeksplor bareng, kemudian dengan login bersama, dan kemudian kita mencoba untuk membuat bersama seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh langsung jika ada laptopnya di dekat Bapak Ibu, boleh dibuka nearpod.com. Oke, nearpod.com di Google-nya masing-masing. Ya, nanti di sini akan bisa login. Seperti itu. Jadi loginnya ada sebagai student, ada sebagai teacher, dan juga ada sebagai administrator. Kalau untuk student, yang dibutuhkan hanya code-nya saja, seperti itu. Atau link-nya saja. Tetapi untuk guru, kita diharapkan untuk login terlebih dahulu, Ibu Bapak. Jadi kita di sini sign up terlebih dahulu atau mendaftarkan akun terlebih dahulu. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, ini aplikasinya gratis, dan jika mau mengeksplor lebih, ini bisa melakukan pembayaran yang premium seperti itu. Tapi ini basically semuanya free, jadi kita bisa gunakan untuk anak didik kita. Seperti itu. Baik, nah ketika mendaftar, ini adalah proses registrasinya. Registrasinya bisa menggunakan Google. Silahkan Bapak Ibu sign up menggunakan Google, itu lebih baik ya. Kemudian ketika sudah sign up, nanti tampilannya akan jendelanya akan seperti ini. Oke, nanti kita bisa praktekkan Bapak Ibu. Saya selesaikan dulu PPT-nya ya. Nanti kita praktekkan sama-sama bagaimana pembuatan lesson-nya juga atau pembelajarannya juga. Nah, satu hal yang saya sukai dari Nearpod ini adalah Nearpod ini menawarkan berbagai aktivitas menarik untuk anak-anak begitu. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita untuk meng-create sebuah pembelajaran untuk yang pemula ya Bapak Ibu? Setelah kita mendaftar atau melakukan pendaftaran, ini nanti akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang saya tunjuk menggunakan panah. Ya, Bapak Ibu hanya mengklik ini, kemudian nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah judul untuk pembelajarannya. Apa untuk judul pembelajarannya, dan ini adalah untuk menambah slide atau untuk memulai proses pembelajaran lesson kita ya. Maksudnya aktivitas apa saja yang akan ada di Nearpod ini, seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sudah mempunyai PowerPoint-nya, ini bisa kita langsung upload di sini Bapak Ibu. Kita uploadkan PPT-nya, kemudian kita tambahkan aktivitas lainnya di sini nanti. Seperti itu. Nanti kita coba bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kemudian nanti, nah ini yang saya suka. Di Nearpod itu ada berbagai variasi aktivitas di kelas. Untuk aktivitas di kelasnya ya. Ini bisa time to climb, kemudian open-ended questions, terus anak-anak bisa mencocokkan, kemudian di sini ada quiz juga, seperti itu. Polling kita juga bisa,
Kemudian anak ketika mau diskusi atau sharing itu bisa menggunakan collaborate board seperti itu. Atau seperti tadi di awal saya meminta Bapak Ibu untuk menggambarkan perasaan Bapak Ibu bisa menggunakan draw it gitu. Jadi anak-anak ini kalau semasa online learning ini sangat membantu kami sebagai guru, di mana kita tahu betul interaksi siswa itu seperti apa, karena akan terrecord di reportnya nanti, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini bisa kita simpan. Kemudian, nah untuk pelajaran matematika jangan khawatir, kita juga bisa memasukkan equations di dalamnya atau persamaan atau apa ya? Kalau di matematika itu banyak simbol-simbol matematika, kita bisa memasukkan di sana. Gitu. Kemudian jika sudah selesai bisa save and exit. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kita bisa share. Ketika pembelajarannya sudah kita buat, kita bisa memfasilitasi anak dengan 3 macam ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa apa namanya, live participation secara langsung atau meminta anak-anak untuk belajar mandiri, student based gitu. Jadi anak-anaknya akan apa ya, belajar mandiri di rumah atau belajar secara mandiri di kelas seperti itu tanpa harus ada interaksi secara live dengan gurunya seperti itu. Jadi anaknya bisa mengoperasikan juga di kelasnya seperti itu. Kemudian, nah ini juga yang sangat menarik, ini bisa kita bagikan Bapak Ibu, bisa melalui email atau bisa kita copy link, kemudian bagikan dengan anak-anak melalui WhatsApp, atau kita integrasikan ke Google Classroom. Ini juga bisa. Jadi bisa kita integrasikan ke Google Classroom, ya. Kemudian sebagian juga bisa di Microsoft Teams seperti itu dan Remind. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kelebihannya apa sih? Yang sangat kita tahu adalah selama menggunakan Nearpod, progres siswa dapat dipantau dan diakses. Ini yang sangat menentukan ketika mereka online. Ataupun ketika mereka offline, ini juga sangat membantu. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, boleh kita coba sama-sama Bapak Ibu? Bentar ya. Saya mau Bapak Ibu mencoba sama-sama, kita login sama-sama. Jadi di akhir acara ini Bapak Ibu nanti di sekolah atau Senin ya, atau besok kalau masih sekolah di hari Sabtu, ini bisa mengeksplor kembali seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu silahkan untuk mengklik linknya, saya bagikan. Kita daftar sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah linknya, silahkan diklik dan kita coba untuk daftar sama-sama. Oke. Nih, apakah terlihat Bapak Ibu di layar saya? Terlihat. Lihat ya. Ini Nearpod, choose your role sebagai student atau sebagai teacher. Kalau sebagai student, ini hanya membutuhkan code-nya saja Ibu. Kode untuk masuk di pembelajaran. Tapi kalau untuk teacher, kita sign in sebagai teacher ya. Di sini akan kita sign up melalui Google. Coba saya masuk random saja ya. Oke. Kalau sebagai Google ini lebih mudah ya Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu untuk login menggunakan akun Google. Oke, apakah Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini?
Sudah. Sudah guru. Belum. Oke, saya tunggu dulu. Nih, kalau sudah di sini, Bapak Ibu boleh silahkan pilih mata pelajaran Bapak Ibu ampuh itu apa? Apakah English, Math, Science, atau Social Studies? Kalau saya karena saya guru matematika, saya pilih matematika. Kemudian levelnya level apa nih? Atau kelasnya kelas berapa? Seperti itu. Saya coba untuk level secondary kelas 9. Kemudian role-nya adalah sebagai teacher. Seperti itu. Kemudian nah, sampailah Bapak Ibu ke sini. Ya. Oke. Apa sudah terbuat akunnya Bapak Ibu? Sudah guru. Sudah. Sudah ya, Pak. Oke. Nah, di sini sebetulnya di sini sudah banyak sekali contoh dari Nearpod Bapak Ibu. Contoh dari yang sudah dibuat oleh apa ya? Guru-guru, semua guru di dunia, semua guru yang menggunakan Nearpod dan membagikannya secara apa ya, terbuka, dapat diakses. Ini bisa diakses semua. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mengajar, ini bisa kita searching materinya di sini, jika mau. Oke, tapi basically ini dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, baik matematika, sains, dan juga social studies-nya, seperti itu. Jadi, yang lebih saya tekankan untuk Bapak Ibu adalah bagaimana kita meng-create sendiri. Jadi, kita bisa memodifikasi sendiri apa kegiatan kita, seperti itu. Nah, di sini ada Bapak Ibu, ketika kita akan memulai, ya, kita memulai dengan membuat atau create di sini Bapak Ibu. Nah, di create sendiri sini ada create lessons, ada create video, activities, atau Google Slide. Dan di Google Slide sendiri, Nearpod ini sudah terintegrasi ya. Nah, karena kita mau buat sebuah pembelajaran, nih kita pilih yang lesson. Kemudian, nah tampilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Apa sudah sampai di sini? Nah, kalau semisal Bapak Ibu sudah Bu Dwi, seumpama kalau kita mengajarnya di jenjang PAUD bagaimana? Terima kasih. PAUD bisa Ibu. Untuk PAUD di aktivitasnya sendiri di sini nah ya, activity. Nih, ini ada berbagai macam yang bisa kita gunakan sebagai kontennya maupun sebagai apa namanya, simulasinya. Untuk PAUD sendiri sangat-sangat bisa kita gunakan Bapak Ibu, sangat bisa. Tergantung aktivitasnya apa. Kita bisa menggunakan matching and pair, kan kalau anak-anak di PAUD bisa mengklik ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang kayaknya sangat familiar dengan handphone gitu, ketika menggunakan handphone seperti itu. Pertanyaan lagi. Nggak bisa membuka apa Bu? Apa linknya tidak bisa dibuka? Bu Ani? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Seumpama Bapak Ibu sudah punya file ya yang tahun lalu atau sudah punya PowerPoint-nya,
jangan khawatir, Bapak Ibu bisa uploadkan aktivitasnya di sini atau uploadkan PPT-nya di sini. Jadi slide Bapak Ibu masih dapat dimanfaatkan dengan menguploadnya di sini, kemudian nanti kita bisa menambahkan aktivitas nih Bapak Ibu di sini. Ya. Ini yang saya sangat suka Bapak Ibu. Untuk kontennya sendiri kita bisa menggunakan nih PhET simulation. PhET simulation ini misal dalam pelajaran matematika ya. Nih. Nih Bapak Ibu. Misal kita menggunakan ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nih levelnya yang mana. Kemudian ini mencocokkan. Jadi ada apa namanya? Ada simulasinya di sini. Kemudian kita untuk bagaimana untuk mempresentasikan ini seperti itu. Ini untuk dalam matematika ya. Jadi anak-anak akan memindahkan berapa sih yang dibutuhkan untuk membentuk 1/2, 1,5 ya, 1 dan 1/2 gitu. Jadi anak-anak akan mempraktekkan di sini apa saja yang mereka butuhkan seperti itu. Itu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Jadi ini adalah simulasinya. Oke. Seperti itu. Nih, ini adalah untuk jika memang untuk membagikan ya. Kalau ini kan 2, 1/4. Jadi Bapak Ibu bisa membagi ini menjadi 4 seperti itu. Nih, 1/4 gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan di sini? Nih, tidak hanya matematika Bapak Ibu, di sini juga ada sains untuk elementary school. Bagaimana untuk apa ya? Nih, ini adalah balon dan statistik electricity. Oh, sorry. Saya tambahkan. Sebentar Bapak Ibu. Nih simulasinya ya. Untuk di sainsnya sendiri seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sangat membantu anak-anak untuk mengerti sebuah simulasi dengan adanya simulasi seperti ini. Seperti itu. Itu ya. Nah, ini kan ada ininya. Mau di-remove kah atau mau di-reset kah balonnya. Jadi ini apa namanya untuk menampilkan adanya tentang electricity apa ya ini listrik statis ya seperti itu. Ini untuk yang di sainsnya. Bapak Ibu bisa explore di sini karena banyak sekali ada beberapa apa ya simulasi yang dapat membantu anak-anak untuk mengerti materi seperti itu. Dan untuk middle school atau secondary ini juga sangat banyak di apa namanya di sini. Matematika juga banyak di sini. Gitu. Ini untuk simulasi. Simulasinya memang hanya untuk lebih banyak ke matematika dan juga sains Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada VR field trip. Ini apa sih? Nah, Bapak Ibu, misal nih kita mau memperkenalkan sesuatu. Ini kita bisa untuk apa ya? Mengajak anak-anak untuk berwisata secara virtual seperti itu ya. Jadi untuk menggambarkan sesuatu kita bisa mengajak anak-anak untuk explore seperti itu di sini. Misal kita mau memperkenalkan keajaiban dunia, salah satunya adalah Masjid Taj Mahal. Jadi kita tampilkan di sini Masjid Taj Mahal, kemudian anak-anak seolah-olah mengelilingi seperti itu. Ini sepertinya koneksi saya yang tidak stabil. Loading, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini saya close ya. Gitu. Nah, yang di sini ini adalah untuk menambah slide.
Kalau ini Bapak Ibu bisa menambah apa ya? Yang diedit, yang lebih bisa diedit gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan video, baik itu dari YouTube ataupun yang sudah di-download. Kemudian atau mungkin Bapak Ibu sudah punya research online. Nah, Bapak Ibu juga bisa masukkan sharekan alamatnya di sini nih. Sehingga nanti anak-anak bisa hanya langsung klik saja seperti itu. Kemudian di sini juga ada namanya Nearpod 3D, Bapak Ibu. Ini untuk apa ya, menggambarkan sebuah simulasi atau apa ini? Ya, Mbak Sai. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah untuk menggambarkan secara 3D atau membantu anak-anak untuk melihat seperti itu. Mensimulasikannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nih, sebentar. Nih, oh sorry. Gitu. Ini bisa kita simulasikan ke anak-anak. Oh sebentar. Nih, Bapak Ibu. Ini kita bisa simulasikan ke anak-anak, kemudian kita jelaskan ke anak-anak yang ini apa, kemudian yang di dalam sini apa, seperti itu dengan menampilkan 3D shape-nya seperti itu ya, gambar-gambar 3D-nya seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini simulasi sudah tadi VR Full 3D-nya. Kemudian BBC video. Ini jika kita punya apa namanya video-video dari BBC, kita bisa tambahkan di sini seperti itu. Nah, ini juga untuk memberikan apa untuk presentasi juga ya, untuk mempresentasikan SW. Ada pertanyaan? Maaf. Praktek 1 mapel. Oke, mapel apa Bu? Matematika semisal ya, apa materinya apa? Pecahan misalnya. Atau Bapak Ibu ada materi? Saya boleh kita praktekkan 1. Saya delete-kan terlebih dahulu. Mau materi apa Ibu? Penjumlahan misal ya. Penjumlahan 1 sampai 10 misal. Gitu. Jadi di sini bisa Bapak Ibu tambahkan slide. Nih, di sini. Bapak Ibu bisa editkan terlebih dahulu apa yang ingin ditampilkan di sini, Bapak Ibu. Apa tadi penjumlahan ya? Penjumlahan 1 sampai 10 misal. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu kasih apa ya? Sesuatu atau sebelum menampilkan simulasinya seperti itu. Jadi apakah penjelasan tentang apa namanya penjumlahan 1 sampai 10 atau bagaimana gitu. Boleh saya sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita tambahkan ya pengertiannya apa atau permainan atau apa yang mau ditambahkan di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal save di sini. Kemudian ketika sudah Bapak Ibu tinggal tambahkan nih aktivitasnya mau apa. Simulasi, kita simulasikan ke anak-anak yang di penjumlahan. Nah, di sini kita coba cari penjumlahan gitu. Jadi mana ya? Atau perkalian juga bisa. Nih, misal oh ini fraction ya. Nah, atau yang inilah ya. Sebentar.
Nih, kita review dulu ya. Bapak Ibu bisa explore nanti di sini, gitu. Jadi di sini interaktif simulation-nya. Nah, penjumlahan misal gini, ada 4 ditambah 2 gitu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau mau ini kita bisa tambahkan di pembelajarannya. Nanti ketika kita save dan exit, ini akan tampil. Sebentar ya, coba saya save dan exit. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Oh, kita sebentar ya, lagi loading. Nah, ini adalah yang telah kita buat tadi, yang ada simulasinya. Kemudian ini bisa kita share-kan, kita tugaskan ke anak-anak, bisa belajar secara mandiri atau secara live kita di kelas, seperti itu. Ini dengan panduan kita. Nih, kalau dengan panduan kita buka. Nah, ini linknya bisa kita kopikan, kita bagikan ke anak-anak, atau kita bagikan melalui Google Classroom. Melalui Google Classroom ini sudah terintegrasi Bapak Ibu, jadi memudahkan kita juga seperti itu. Ya, tinggal di-copy dan kemudian dibagikan. Nah, ini slide yang kita buat tadi, dan ini adalah simulasi yang akan nampak nantinya di anak-anak seperti itu. Gitu. Jadi anak-anak bisa nih ada beberapa simulasi di sini, anak-anak bisa memilih terlebih dahulu. Jadi ketika mereka sudah bisa, mereka akan mendapatkan 1 bintang. Jadi ketahuan nih anak-anaknya sudah dapat berapa bintang gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Baik face to face ataupun secara belajar mandiri, ini sangat bisa kita aplikasikan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Maaf Guru Dwi, coba dicek di kolom komentar ya Guru, karena tadi saya terhempas jadi nggak bisa membacakan yang atas. Coba kalau ada pertanyaan Guru. Oh iya, saya selalu baca Bu. Jadi ini sebagian sudah saya jawab. Maksudnya sudah saya jawab semua yang sudah menanyakan. Dan ini simulasi ini juga bisa dipakai untuk yang PAUD juga ya. Gitu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya mungkin saya Guru Dwi. Ya boleh Bapak Ibu. Ini jadi pengoperasiannya harus tersambung dengan internet itu Guru ya? Iya betul. Ini Jadi kalau kalau misalnya adalah harus ada internet, gitu Ibu. Iya tadi kan disebutkan Guru bisa juga secara offline. Kalau yang offline itu yang seperti gimana Guru? Bukan offline, tetapi mereka belajar secara mandiri. Misal anaknya ditugaskan sebagai PR misal, atau kalau di SMP itu mereka sering belajar sendiri Bu ya. Jadi kita tugaskan untuk silakan ini ada modul, silakan belajar sendiri. Nah lebih interaktif menggunakan itu. Seperti itu. Oh gitu. Jadi memang syarat utama harus ada jaringan ya Guru ya? Ya betul. Terima kasih Guru. Ya itu kelemahan juga sih untuk Nearpod karena harus internetnya juga harus stabil kita mau menggunakan ini gitu. Kalau menggunakan internet seperti itu. Ya kalau untuk kelas bawah sendiri Guru ini berarti harus dengan panduan gitu ya. Kalau misalnya di sekolah berarti harus dampingan guru gitu ya Guru. Betul. Jadi kalau untuk kelas bawah ya
Betul Bu, untuk kelas bawah lebih baiknya memang ada apa ya, secara live participant dengan muridnya seperti itu. Karena memang kalau untuk lower atau yang level bawah ya, masih harus ada interaksi secara khusus dengan gurunya seperti itu ya. Tidak bisa, belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa untuk kita apa namanya, untuk secara belajar mandiri. Bisa, hanya saja harus didampingi dengan orang tua. Bisa dengan orang tua seperti itu. Oh iya, siap. Ini memang berarti harus benar-benar disiapkan lebih dahulu gitu ya Guru Dwi. Nah, Iya, misalnya kan betul kalau Bu. Jadi, tapi jika memang Bapak Ibu sudah punya apa ya, sudah punya PowerPoint, kemudian hanya ingin menambahkan aktivitasnya, itu juga bisa. Tinggal uploadkan, kemudian kita menambahkan aktivitas di dalamnya. Seperti itu. Atau, nah ini juga agak kelemahan juga untuk kita yang di Indonesia sebetulnya. Kalau untuk yang sekolah-sekolah yang menggunakan basicnya bahasa Inggris, ini sangat membantu sebetulnya ya, karena semua yang ada di Nearpod ini lebih banyak dalam bentuk bahasa Indonesia, Ibu. Seperti itu. Jadi sebetulnya di Nearpod sendiri itu sudah ada bentar ya, saya bukakan. Sudah ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan secara langsung. Hanya saja di sini Nearpod Library, kita bisa searching di sini Bapak Ibu. Nih, misal kita apa namanya? Kepepet gitu ya. Edition. Misal, kita searchingkan saja di sini ada tentang edition ones and tens gitu. Jadi kita tinggal review. Kalau kita kalau aktivitasnya menarik, kita bisa tambahkan to my lessons gitu. Lesson. Bapak Ibu. Jadi bisa kita duplicate untuk yang Nearpod yang sudah dibikin oleh orang lain. Kita bisa gunakan untuk di kelas kita juga. Tapi yaitu kendalanya adalah mostly atau kebanyakan yang ada di Nearpod ini dalam bahasa Inggris. Jadi untuk sekolah-sekolah yang menggunakan basicnya bahasa Inggris ini sangat membantu sih. Tidak perlu membuat apa namanya baru seperti itu ya. Atau Bapak Ibu bisa me-add-kan di lesson-nya, kemudian diedit. Itu juga bisa. Jadi menggunakan ATM. Gitu, ambil, tiru, dan modifikasi. Ambil beberapa aktivitasnya, kemudian Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan edit bahasanya atau disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Seperti itu, Bapak. Seperti itu, Bu. Gitu. Jadi sebetulnya di sini sangat bisa Bapak Ibu mencari satu materi apa ya, misal tadi edition gitu atau fraction, tapi memang dalam Nearpod ini semuanya, hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris karena jarang nih atau belum banyak yang menggunakan Nearpod yang dalam bentuk bahasa Indonesia Bapak Ibu gitu. Sangat bisa jika Ibu mencari misal topiknya seperti tadi ya, penjumlahan, kemudian Bapak Ibu modifikasi yang bahasa Inggrisnya menggunakan bahasa Indonesia, itu sangat bisa gitu. Gitu ya. Kalau untuk bahasa Inggrisnya juga ada di sini. Tinggal di-searching saja di sini apa topik yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Seperti itu. Ada lagi terima pertanyaan? kasih Bu. Ya, Ya, sama-sama, Bu. untuk mapel agama juga bisa gitu Guru Dwi ya. Iya, sangat-sangat bisa Ibu untuk semua pelajaran ini sangat bisa. Yang perlu kita apa namanya kuasai adalah bagaimana kita untuk meng-create ini tadi seperti itu.
untuk membuat sebuah pembelajarannya tadi. Tapi basically atau apa namanya, secara general ini adalah konten atau aktivitas yang bisa Bapak Ibu pilih gitu. Apakah dalam bentuk games ataukah mereka mau diskusi bersama ataukah mau polling, itu bisa. Atau Ibu mau menambahkan kuis di dalamnya juga bisa, seperti itu. Nah, sangat banyak aktivitas yang bisa kita masukkan di pembelajarannya, tidak hanya apa namanya, menampilkan PowerPoint. Karena selama ini kan lebih banyak kita menampilkan PowerPoint-nya seperti itu. Gitu, Bapak Ibu guru. Itu ya. Jadi menariknya ada di sini sih, kita bisa menarik anak-anak untuk belajar dengan berinteraksi secara langsung, seperti itu dalam proses pembelajarannya. Mereka bisa menjawab secara langsung, mereka bisa berdiskusi dengan board collaborate board ini. Jadi setiap anak bisa menampilkan apa namanya, membagikan ide mereka dalam apa namanya, papan ini ya, papan interaktif ini gitu. Ketika mereka diskusi seperti itu. Atau ibu bapak juga bisa tuh misal dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris mengisi misal ada pertanyaan kemudian bla bla bla, anak-anak diminta untuk menjawab bla bla bla, dan itu sangat bisa Bapak Ibu dengan menggunakan ini, fill in the blank gitu. Ya, kekurangannya memang di Nearpod ini apa ya, semuanya dalam bahasa Inggris gitu, bahasanya bahasa Inggris gitu, basicnya adalah bahasa Inggris di dalamnya, seperti itu. Oke, terima kasih Guru. Iya, sama-sama Bu Ani. Dari rekan-rekan semuanya ada yang masih ditanyakan? Monggo dipersilakan. Monggo Ya. Guru. Ya, kalau ada waktu lagi, mungkin kita bisa betul-betul yang apa namanya, praktikal seperti itu Bu. Jadi sudah menyiapkan materinya, konsepnya mau seperti apa, kita cobakan bareng-bareng seperti itu. Mungkin nanti bisa diagendakan ya Guru Mustika, mungkin di lain pertemuan gitu kita khusus praktek gitu ya Guru Mus ya. Tuh, gitu. Kalau ini masih mungkin kalau belum mencoba secara ini ya, belum eksplor sendiri, mungkin masih oh gitu seperti itu. Jadi mungkin ketika berhadapan dengan apa namanya, dengan aplikasinya secara langsung, oh ini gimana ya, seperti itu. Jadi mungkin baiknya memang kita praktek secara langsung jika memang ada waktu lebih gitunya. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana guru-guru semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, memang kelihatannya benar Guru Dwi harus praktek langsung gitu ya. Saya tadi juga ingin mencoba gitu ya, tapi terkendala jaringan di sini. Ini saja saya tidak bisa open kamera gitu kan, hujan. Jadi sinyalnya terganggu. Gimana guru-guru sekalian? Ya, nggak apa-apa Bu. Berarti sudah ya, sudah cukup ya, sudah paham kalau gitu ya, nggak ada yang bertanya lagi. Ya, mungkin untuk sekarang belum ada pertanyaan, mungkin ketika dihadapkan atau ketika praktek mungkin itu banyak pertanyaan pastinya. Pasti. Ya. Karena mungkin kalau saya pribadi sih antara masih apa ya, masih meraba gitu ya. Jadi yang mau ditanyakan tuh apa? Juga masih bingung yang mau ditanyakan itu yang mana gitu. Ya, karena masih belum prakteknya Bu ya. Kalau udah praktek itu baru tuh ketemu, oh ya ini nih ya, gimana ya gitu. Seperti itu. Ya, maklum Bu. Karena ini memang masih memperkenalkan. Kemudian tadi juga memang teman-teman juga menjawab bahwa belum pernah mendengar, ini baru mendengar, kemudian baru juga mengetahui adanya platform ini, seperti itu. Jadi sangat wajar jika memang
belum ada pertanyaan atau belum apa ya, belum connect juga ke ini apa sih gitu. Jadi kalau nanti ada waktu kita boleh praktek bersama dengan sudah menyiapkan materinya apa, kemudian kita idenya mau seperti apa, mau memasuk apa, itu kita bisa sama-sama. Gitu. Kalau udah praktek bareng itu baru ketemu tuh. Oh ini yang mau saya tanyakan seperti itu. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi terima kasih gitu Guru Dwi atas ilmunya, Masya Allah luar biasa gitu ya. Mungkin rekan-rekan guru sudah apa ya, seperti saya katakan tadi karena belum praktek, jadi bingung juga yang mau ditanyakan apa gitu. Insya Allah nanti kita agendakan mungkin untuk materi lebih mendalam, mungkin bisa langsung praktek dengan persiapan yang lebih matang gitu Guru Dwi ya. Betul sekali. Ya rekan-rekan sekalian, itu tadi ilmu dari Guru Dwi, mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah kreativitas kita untuk memberikan media pembelajaran yang interaktif kepada siswa kita. Ya, kalau yang seperti yang disampaikan Guru Dwi gitu ya, berarti apa? Teknologi itu memang membuat semakin mudah gitu, tapi juga ada juga sisi apa ya kelemahannya gitu. Memang kalau misalnya harus diakses dengan sinyal, berarti ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa terjangkau. Salah satunya mungkin di tempat saya. Nah, tapi itu tadi mungkin kita harus bisa menyesuaikan gitu ya. Jangan menjadikan beban. Misalnya ini terlalu sulit, nanti kita mikir mau membuat media pembelajaran yang kekinian gitu, biar apa ya, biar kelihatan kita mengikuti. Tapi ternyata tidak pas buat kondisi kita. Jadi monggo disesuaikan yang di kota, mungkin yang jaringannya bagus, yang fasilitasnya bagus, boleh dicoba hal-hal yang baru seperti Guru Dwi berikan tadi ya. Tapi kalau kita yang misalnya berada di tempat seperti saya, mungkin dan guru-guru lainnya, ada Guru Dery, Guru Yudi, itu harus bisa menciptakan media pembelajaran yang memang benar-benar sesuai dengan kondisi kita. Karena sejatinya kan media itu mempermudah siswa, jangan sampai malah mempersulit siswa untuk memahami. Itu mungkin sih dari saya, Guru ya. Nah, oke, sekali lagi terima kasih Guru Dwi atas ilmunya, mudah-mudahan menjadi amal jariahnya, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan mohon maaf apabila ada segala sesuatu yang kurang berkenan. Di sini mungkin karena cuaca juga gitu Guru ya yang hadir sampai sekarang hanya 17, tapi insya Allah dari yang 17 ini mudah-mudahan Allah selalu kuatkan untuk kita semua selalu menimba ilmu. Insya Allah dari peserta yang sedikit mudah-mudahan menghasilkan yang lebih banyak ilmunya seperti itu. Terima kasih Guru. Ya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih kepada guru-guru hebat sepalembang ya. Ini satu kota Ya, Palembang. kita Palembang. Ada juga kabupaten. Oh, dan kabupaten. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya juga untuk berbagi. Mohon maaf jika memang apa yang saya bagikan belum maksimal. Mungkin nanti jika memang ada waktu atau kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya bagaimana untuk membuat atau mengeksplor kembali tentang Nearpod, sangat boleh menghubungi saya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kami yang berterima kasih Bu Dwi. Ya. Ya, sama-sama Bu. Jika mau belajar kembali kami akan hubungi guru ya. Baik. Ya, baik Bu. Baiklah rekan guru sekalian, demikian tadi sharing kita gitu ya, kelas media pembelajaran, mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah modal kita nanti untuk membuat media pembelajaran untuk siswa-siswa kita. Dan marilah mungkin ada tambahan dari Guru Mus atau Guru Ali? Saya cukup. Guru Ali?
Cukup ya? Oke, kalau cukup, marilah guru-guru hebat semuanya kita akhiri pembelajaran kita pada malam ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan doa penutup majelis. Nah, demikian tadi guru-guru hebat ya. Terima kasih atas waktunya untuk guru-guru semua yang selalu hadir ya untuk kelas-kelas kita di Komplang. Mudah-mudahan agenda selanjutnya mungkin 2 minggu ke depan masih tetap bisa hadir. Marilah kita selalu menuntut ilmu untuk bekal mendidik siswa-siswa kita. Dan saya sebagai moderator dan juga host yang merangkap karena dadakan merepotkan sana sini, mohon maaf atas segala ketidaknyamanan, segala salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua dan mohon ampun kepada Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ali mau foto bersama dulu tidak? Guru Mus, Guru Ali Saya bantu kelihatannya. guru, saya bantu dari sini. Silakan, Iya, siap. silakan menampilkan. Oh, ada Guru Jen toh, sudah Ya, pulang. mohon maaf baru sampai ini langsung. Masya Allah. Mudah-mudahan disehatkan guru, dimudahkan. Siap guru, terima kasih. Kita coba guru ya. Hitung 3, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Sokta sudah hadir malam ini, membagi ilmunya kepada teman-teman yang hadir. Ya, sama-sama Pak Jan Hadi. Baik, silakan Guru Ali. Terima kasih seluruh guru yang telah hadir pada malam hari ini. Ya. Ketika Guru Ani, Guru Yudi, Guru Sama-sama guru. Kami, Guru Mustain Anas, Guru dari Puspita, Guru Nurhasina, Guru Nyayu, Guru Palida, Guru Dewi, dan Guru Nur Hidayat. Terima kasih yang sudah hadir. Silakan beristirahat malam ini. Terima kasih. Izin undur diri guru Silakan semuanya. Miss Dwi, Miss Okta, silakan. Iya, boleh izin. Terima kasih Guru Dwi dan semuanya.